Oke, next ini kita tentang bahas yang selanjutnya, sistem pertidaksamaan. Seperti biasa, kalau untuk materinya bisa dibaca. Nanti kita akan bahas langsung dari nomor 1 dan Bapak akan coba mention aja yang urgen-urgennya mungkin ya, kalau emang ada. Oke, nomor 1. Di sini ada 2x min 3 kurang dari sama dengan 5x plus 6. Ini pakai pindah ruas seperti biasa aja. Jadi dapat 2x min 5x kurang dari sama dengan 6 tambah 3, dapatnya min 3x kurang dari sama dengan 9. Nah, di sini yang urgennya kan min 3 kan pindah ruas ya, alias kedua ruas dibagi negatif 3. Nah, kalau dia dibagi negatif 3, maka tandanya berubah jadi lebih dari ya. Jadi kita akan dapat x sama dengan 9 dibagi min 3, itu hasilnya adalah negatif 3. Jadi jawabannya adalah B. Itu konsep urgennya. Jadi kalau dia dikali atau dibagi sama negatif, maka tanda berubah. Seperti itu. Itu catatannya. Next ke yang nomor 2. Di sini kita punya x tambah 2 lebih dari 4x tambah 8. Sama ini pun berarti x dikurang 4x, 8 dikurang 2 berarti negatif 3x lebih dari 6. Berarti x itu kurang dari negatif 2. Karena 6 dibagi negatif 3 adalah negatif 2. Berarti jawabannya adalah A. Seperti itu. Next, nomor 3. Ini ada 14 dikurang 4x lebih dari sama dengan 3 dikali x min 7. Berarti ini kita tinggal kaliin dulu aja. Yang ini gak berubah. 3 kali x 3x, 3 kali min 7 21. Berarti dapatnya min 4x min 3x kurang dari min 21 min 14. Berarti dapatnya min 7x kurang dari sama dengan min 35. Berarti x-nya ini negatif 7. Berarti dia akan jadi lebih dari atau sama dengan min 35 dibagi min 7, hasilnya adalah positif 5. Jadi jawabannya adalah D. Cuma di D-nya typo juga sih. Harusnya ini ada tanda sama dengannya. Oke. Atau mungkin soalnya yang typo, harusnya di sini kurang dari aja, bukan pakai sama dengan. Oke. Yang penting mah cara ngerjainnya ya paham. Next yang nomor 4. Nomor 4 di sini ada 12 tambah 3x sama bukan sama dengan. Kurang dari atau sama dengan 4 dikali x plus 2. Oke, berarti ini kita kalian dulu aja. Berarti 4x plus 8 ininya nggak berubah. Berarti kita akan dapat 3x dikurang 4x kurang dari sama dengan 8 dikurang 12. Berarti min x kurang dari sama dengan min 4. Berarti x lebih dari sama dengan 4. Seperti itu. Karena kita semuanya kali negatif. Biar jadi positif. Berarti jawabannya adalah D. Oke, Bapak tandain deh. Di sini D, di sini D, tadi di sini A sama B. Oke, next yang nomor 5. Yang nomor 5, ini kita punya x min 3, x min 1 kurang dari sama dengan 4 kali x min 3. Nah, kalau kita cek di sini ada x min 3, ada x min 3 juga. Nah, jadi kalau ada yang sama, itu tinggal kita pindah ruasin dulu aja ke kiri gitu. Tapi kalau nggak ada yang sama, berarti kaliin satu-satu aja. Karena nanti hasilnya pun akan sama aja. Jadi kita akan dapat x min 3, x min 1 dikurang 4 kali x min 3 kurang dari sama dengan 0. Karena ini sama, maka ini dalam bentuk AB dikurang AC itu akan sama dengan A dikali B min C gitu. Dimana ini sebagai A-nya. Berarti kita akan dapat ini hasilnya adalah x min 3 nanti dikali sama, berarti di sini x min 1 dikurang sama 4 kurang dari sama dengan 0. Jadi enaknya kalau kita pindah ruas kayak gini, kita nggak akan dapat persamaan kuadrat harus difaktorin jadi apa gitu. Karena ini langsung dalam bentuk x min 3 dan x min 5. Jadi udah deh dapat ini akan 0 ketika x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 5. Perbedaannya kalau dia persamaan kuadrat, pertidaksamaan itu kita harus bikin daerahnya gitu ya. Jadi bikin garis bilangan di sini 3, di sini 5. Karena 3 dan 5-nya boleh diambil ya. Kenapa boleh diambil?
Karena di sini ada tanda sama dengannya gitu ya, kurang dari atau sama dengan. Baru deh next kita cek, misalkan ambil angka yang lebih besar dari 5 itu 10. 10 kalau dimasukin ke sini dia jadi positif. Ke sini juga positif. Positif kali positif dia juga positif. Maka ini jawabannya adalah positif, negatif, positif. Kita mau yang kurang dari, berarti ambil yang negatif. Berarti kita dapat solusinya. Himpunan penyelesaiannya adalah 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Boleh kasih pelengkap X anggota bilangan real. Jadi kalau dia bilangan real boleh aja X-nya itu adalah 3,1 atau 4,7 dan seterusnya gitu ya. Mau koma-komaan, mau bilangan bulat gitu ya. Itu juga gak apa-apa karena dia bilangan real. Jadi di sini kunjaunya berarti di antara 3 dan 5 B. Oke, itu. Jadi 3 tahap. Sederhanakan atau faktorkan, cari pembuat 0, gambar deh. 3 tahap ya. Oke, next yang nomor 6. Nomor 6 di sini kita punya X plus 3, X min 1 lebih dari sama dengan X min 1. Oke. X min 1-nya sama, berarti kita tinggal pindah ruas biar kita bisa faktorkan. Berarti ini jadinya dikurang X min 1 lebih dari sama dengan 0. Kenapa jadi dikurang? Karena di sini dia positif gitu ya depannya. Berarti kita akan dapat ambil X min 1-nya, berarti kita akan dapatkan di sini X plus 3. Berarti dia dikurang 1 lebih dari sama dengan 0. Jadi dapat di sini X min 1 dan X plus 2. Berarti ini akan 0 ketika X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan negatif 2. Bikin deh garis bilangan. Yang lebih kecil adalah negatif 2. Berarti dia di sebelah kiri. Ini 1. Karena ini lebih dari atau sama dengan. Berarti kita kasih bulatan full dua-duanya. Oke, berarti kita cek daerah lagi. Misalkan kita ambil angka 5. 5 ke sini dia positif, ke sini dia positif. Berarti ini udah pasti positif, negatif, positif. Ambil yang positifnya, berarti ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri berarti dia lebih kecil, berarti X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Atau kalau ke kanan berarti dia lebih besar, berarti X lebih besar atau sama dengan 1. Jadi kurang dari negatif 2, lebih besar dari 1, itu jawabannya juga B. Gitu. 3 tahap ya, faktorkan, cari pembuat 0, dan gambar deh daerahnya. Oke, semoga bisa dipahami. Dan kenapa ini akan selalu berubah gitu ya? Karena ada rumusnya sebenarnya mah polanya. Itu di modul adalah yang di sini. Nah, kasus khusus bentuk X min A pangkat N. Kalau misalkan dia pangkatnya ganjil, berarti dia ganti tanda. Ini ganjil nih, X plus 2 pangkat 1, X min 1 pangkat 1. Makanya di sini positif berubah jadi negatif, berubah lagi jadi positif. Tapi kalau dia pangkatnya genap, tandanya tetap gitu. Jadi kalau pakai pola seperti itu ya, dilihat dari pangkatnya. Bisa aja nggak pakai pola, tapi harus cek satu-satu. Misalkan tadi di sini kita ngecek untuk X sama dengan 5. Berarti kalau di tengah-tengah misalkan X-nya sama dengan 0. Terus kalau yang sebelah kiri misalkan X-nya sama dengan negatif 5 gitu ya. Itu lama gitu, jadi ngecek 3 kali. Makanya sebisa mungkin pahami polanya. Jadi untuk yang nomor 7 nih, ini latihan polanya. Kita punya X plus 1 kuadrat dikali X min 3 kurang dari 0. Berarti ini pembuat 0-nya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Kita bikin garis bilangan. Berarti di sini adalah min 1, di sini 3, bulatannya kosong karena kurang dari doang. Jadi kita masukin nih, misalkan angkanya 5. 5 dimasukin ke sini positif, dipangkatin 2 juga positif. 5 dikurang 3 juga positif, berarti ini adalah positif. Terus 3 itu muncul dari X min 3, dia pangkatnya ganjil. Maka ketika dia melewati bulatan 3 itu berubah tandanya jadi negatif. Dan terus min 1 itu berasal dari yang di sini. Berarti dia pangkatnya genap, berarti tandanya tetap jadi terus negatif. Jadi kalaupun kita cek daerah nih, misalkan di sini min 3 tambah 1 negatif 2, pangkatin 2 positif. Terus di sini min 3 dikurang 3 min 6 negatif. Negatif kali positif negatif juga gitu ya. Jadi terbukti polanya.
Makanya di sini kita akan peroleh ini daerah penyelesaiannya. Kenapa? Apakah ini bisa digabung atau enggak gitu ya? Kalau bertanya, ini nggak bisa digabung gitu. Jadi nggak bisa langsung kurang dari negatif 3, kurang dari 3 aja. Karena di sini min satunya nggak boleh diambil ya. Dia pengen kurang dari 0, nggak mau ada sama dengan 0-nya. Jadi di sini dapat himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 1 atau dia di antara min 1 dan 3 gitu. Jadi jawabannya adalah seperti itu untuk yang nomor 7. Next, nomor 8. Oke, di sini ada yang pangkatnya 4 alias genap. X min 1 dikali X min 5 pangkat 4 lebih dari 0. Berarti ini akan tahu ya pembuat nolnya 1 atau sama dengan 5. Berarti kita bikin garis bilangan. Ini 1 lebih kecil dari 5. Berarti di sebelah kiri kita cek daerah. Berarti kalau misalkan kita ambil 10, berarti di sini positif, positif. Berarti di sini positif. Dia melewati 5, 5 pangkatnya genap. Berarti dia tetap positif. 1 pangkatnya ganjil, berarti dia berubah. Kita pengen yang lebih dari, berarti kita akan dapat set. Berarti himpunan penyelesaiannya dia di antara 1 dan 5 atau lebih dari 5. Jadi jawabannya adalah lagi. Seperti itu. Next, nomor 9. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan belum bisa, coba bikin soal latihannya sendiri. Jadi sebenarnya angkanya bebas, yang penting mah kita ngotak-ngatik pangkatnya ya, ganjil sama genap. Jadi bisa aja nanti pangkatnya itu 2025, 2024, 2026 gitu. Karena yang penting mah ganjil atau genap. Oke. Tapi kalau misalkan bingung gitu ya, udah minta ke Bapak aja gitu ya latihan soalnya. Oke, di sini kita yang next, himpunan penyelesaian dari X min 1, X min 2 kurang dari 1. Ini nama materinya adalah fungsi rasional. Karena dia bentuknya pecahan gitu. Oke. Nah, kalau misalkan untuk fungsi rasional itu juga sama, nantinya kita akan cari pembuat 0 terus bikin garis bilangan, cuma ininya harus 0 dulu gitu ya. Jadi ini harus pindah ruas. Kita akan peroleh di sini X min 1, X min 2 dikurang 1 kurang dari 0. Berarti dikurang 1. Artinya ini harus berubah nih. Berubah jadi apa? Ya ikutin aja yang bawahnya, kaliin X min 2. Jadi dapatnya X min 2 per X min 2. Di sini adalah X min 1 per X min 2. Pakai kurung ya. Berarti kita akan dapat X min 1 min X plus 2. Jadi negatifnya kedua-duanya per X min 2. Berarti kita akan dapat bagian atasnya X dikurang X habis min 1 tambah 2 adalah positif 1. Berarti di sini kita dapat deh pembuat nolnya itu hanya X sama dengan 2. Berarti kita akan dapat dari garis bilangannya ini 2. Berarti kita tinggal cek yang sebelah kanan. Misalkan ambil 5. 5 dikurang 2 positif. 1 per 5 berarti kok 1 per 5 sih. 5 dikurang 2 3, berarti 1 per 3 kan itu positif ya. Berarti dia lebih dari 0. Maka yang negatifnya di sebelah sini. Berarti kita ambil yang ke sebelah kiri. Jadi HP-nya adalah X kurang dari 2. Jawabannya A. Ini biasanya ditanyainnya sama aja kayak cari domain dan seterusnya gitu. Jadi nggak pakai dan seterusnya, domain aja jadinya. Jadi kalau kita mau cari himpunan penyelesaian atau domain fungsi, caranya selalu kayak gini gitu ya, cari pembuat nolnya dan bikin garis bilangannya. Jadi langkah pertama selalu sederhanakan. Oke, nomor 10 next. 1 tambah X per 1 min X lebih dari min 1. Berarti kita akan peroleh di sini 1 tambah X per 1 min X. Min 1 pindah jadi plus 1 lebih dari 0. Jadi kita akan dapat 1 tambah X tambah 1 min X. Jadi tulis lagi aja yang bawahnya ya, alias ini kita kaliin 1 kali 1 min X. Berarti bawahnya adalah 1 min X lebih dari 0. Berarti di sini dapatnya 1 tambah 1 2 X tambah negatif X habis. Berarti di sini pembuat nolnya adalah
X sama dengan 1 ya. Karena 1 dikurang 1, 0. Jadi kita akan dapat 1, kalau misalkan kita ambil misalkan yang lebih besar dari 1, 5. Maka hasilnya negatif, kesininya positif. Berarti kita akan dapat HP-nya X kurang dari 1 dan X anggota bilangan real. Berarti kita akan dapat jawabannya A. Oke, semoga bisa dipahami. Next kita akan ke nomor 11. Di nomor 11 ini kita punya persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 3 per X min 1 lebih dari atau sama dengan 0. Sama, kita butuh pembuat nolnya. Jadinya kita ini harus difaktorin dulu biar kelihatan lebih gampang cari X berapa yang jadi 0. Jadi di sini kita faktorin dikali jadi min 3 ditambah jadi min 2. Kalau belum bisa berarti harus belajar lagi di persamaan kuadratnya ya. Jangan gengsi buat mundur. Karena impian kita lebih jauh ya. Jadi harus butuh awahan yang jauh juga. Berarti kita akan dapat di sininya adalah X min 3 dan X plus 1. Berarti bawahnya adalah X min 1. Ini lebih dari sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya. Berarti di sini akan 0 ketika X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 1. Kalau yang bawahnya akan 0 ketika X-nya sama dengan 1. Berarti kita bikin garis bilangan dari ketiga angka tersebut. Berarti dapatnya di sini yang paling kecil adalah min 1, lalu 1, lalu 3. Nah, catatannya di sini kan ini boleh ya lebih dari atau sama dengan 0. Artinya boleh nih diambil min 1, 1, 3 kecuali yang bawah gitu. Per itu gak boleh 0, maka X sama dengan 1 gak boleh diambil. Sehingga kita kasih tandanya dengan ini kasih bulatan full min 1 sama 3 karena dia yang akan membuat atasnya sama dengan 0. Kalau nggak paham kenapa jadi 0 ya masukin aja misalkan 3 kuadrat 9 min 2 kali 3 min 6 berarti 9 dikurang 6 3 dikurang 3 habis ya jadi 0 kayak gitu. Itu maksudnya. Jadi sekarang kita cek daerah misalkan 5 nih ambil 5 dimasukin positif 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 karena semuanya positif berarti hasilnya positif alias lebih dari. Nah di sini pangkatnya ganjil semua ya, gak ada pangkat berapapun di luar kurungnya. Jadi di sini positif, negatif, positif, negatif. Kita pengen yang positif. Berarti kita akan dapat HP-nya dia di antara min 1 dan 1. Tapi karena yang min 1 itu bulatannya full, berarti kasih sama dengan atau X-nya lebih dari atau sama dengan 3. Gitu. Itu jawabannya. Min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 1, X lebih dari atau sama dengan 3. Berarti ini jawabannya adalah D. X D. Oke. Apakah ada yang menanyakan? Sepertinya tidak ya. Karena ya gimana mau nanya ya, kan ini video. Oke, kita next dulu deh. Jadi tadi langkahnya sederhanakan, cari pembuat 0, lalu bikin gambarnya. Di sini nomor 12. X kuadrat min 3X min 4. Berarti ini pun sama, kita harus faktorin atasnya. Berarti kita akan dapat dikali jadi min 4 ditambah jadi min 3. Ya udah, X min 4 sama X plus 1. Bawahnya X min 5 kurang dari sama dengan 0. Berarti ini akan 0 ketika X-nya sama dengan 4 atau X-nya min 1. Yang bawah ketika X-nya sama dengan 5. Berarti kita bikin garis bilangan paling kecilnya min 1. Dia full ya, karena dari atas. Terus 4 full juga, 5-nya kosong. Baru deh kita cek daerah. Berarti misalkan kita ambil 10. Kalau 10 dimasukin positif, positif, positif. Oke, berarti di sini daerahnya positif alias lebih dari. Berarti kalau di sini positif, maka ini negatif, positif, negatif. Kita mau yang kurang dari atau sama dengan, berarti cari yang negatif. Berarti ke kiri dan di tengah-tengah. Berarti kita akan dapat himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 1 atau dia di antara 4 sama 5, 4-nya pakai sama dengan 5-nya tidak. Gitu ya. Jadi kalau dia di tengah-tengah diapit pasti pakai tanda kurang dari, kurang dari. Oke. Jadi di sini jawabannya salah lihat.
C. Itu jawabannya. Oke. Paham? Sip. Kalau belum, ya pelan-pelan saja. Oke, nomor 13. Di sini kita punya X min 1 dikali X kuadrat min 3X plus 2 dibagi X kuadrat min 6X plus 9 kurang dari 0. Berarti di sini kita harus faktorin. Atasnya jadi apa? Prok, prok, prok. Dikali jadi plus 2. Oke, berarti kita akan dapat X min 2, X min 1 per. Bawahnya berarti min 6X plus 9. Berarti X min 3 dikali X min 3. Iya gak? Iya gak? Iya dong. Berarti kita akan dapat di atas ada X min 1-nya 2. Berarti dapatnya X min 2 kali X min 1 kuadrat. Nah, bawahnya X min 3 kuadrat. Dapat deh di sini pembuat nolnya X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Bawahnya X sama dengan 3. Berarti kita bikin daerahnya. Seret. Yang paling kecil adalah 1, lalu ada 2, lalu ada 3. Yang atas adalah 1 dan 2. Berarti 1 dan 2-nya full. Udah deh. Berarti kita tinggal cek daerahnya. Misalkan kita ambil angka 5, berarti di sini positif, dikuadratin juga positif, ini juga positif. Berarti di sini adalah positif. Oke, next berarti dia kalau melewati 3, 3 itu pangkatnya genap, berarti dia tetap positif. 2 itu dia pangkatnya ganjil, berarti berubah jadi negatif. Terus X sama dengan 1, dia pangkatnya genap. Berarti dia tetap ya. Berarti negatif tetap negatif. Kita pengen yang negatif, berarti di sini. Udah deh. Karena dia satunya boleh diambil, berarti dapat HP-nya kita bisa gabung. Jadi di sini X kurang dari atau sama dengan 2. X-nya anggota bilangan real. Karena satunya boleh diambil. Gitu ya. Dia bulatannya full. Oh, sorry. Ternyata nggak boleh diambil guys. Kenapa nggak boleh diambil? Karena di sini ya kurang dari 0. Jadi mau yang atas mau yang bawah dia bulatannya kosong. Kosong. Jadi kayak roti kosong. Nanti dapat deh. Dari sini X kurang dari 1 atau dia di antara 1 dan 2. Berarti jawabannya B. It's easy, right. Seperti itu ya. Oke, ini sudah mulai aneh suaranya. Oke, kuat. Ini kita masih ada 26. Ini udah 23 menit. Bisalah sejam paling. Berarti nomor 14. Next. Langsung aja lah ya. X min 2, X kuadrat plus X min 6. Kita ngebut. X kuadrat plus X min 20 lebih dari 0. Berarti yang atas itu akan jadi X min 2. Berarti di sini X plus 3, X min 2 per X min plus 5, X min 4 lebih dari 0. Berarti yang atasnya ada yang genap nih. X min 2 kuadrat, X plus 3, bawahnya X plus 5, X min 4 lebih dari 0. Karena lebih dari aja, berarti ini pembuat nolnya 2, ini X min 3, bawahnya adalah X min 5 sama X sama dengan 4. Berarti semuanya kosong. Berarti di sini kita akan dapat paling kecil negatif 5, lalu negatif 3, lalu 2, lalu 4. Kita ambil misalkan 10, positif. Berarti di sini positif melewati 4 pangkatnya ganjil berarti negatif, 2 genap berarti negatif lagi, min 3 udah positif negatif ya. Berarti kita akan dapat yang lebih dari adalah yang di sini.
Berarti dia di antara min 5 sama min 3 atau lebih dari 4. Min 5, min 3 lebih dari 4, jawabannya adalah D. Oke, nice. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Next, nomor 15. Oh, oke, ini sangat naik level. Ya, naik level dikit sih. Di sini kita punya 3x kuadrat min 4x plus 1. Oh, x kuadrat plus 1 ya. Harusnya min 1 kalau mau difaktorin. Oke, kita akan coba. Kita faktorkan dulu yang atas. X kuadrat plus 2x plus 2. Ini masa nggak bisa deh. Nggak bisa difaktorin. Iya, nggak bisa. Kecuali kalau diubah di utak-atik. Iya bisa ini. Kita harus tahu bentuk dari ya, ini mah x kuadrat. X plus 1 dikuadratin ditambah 1. Karena x kuadrat tambah 1 adalah x kuadrat tambah 2x plus 1. Berarti biar jadi plus 2 tambah 1. Oke. Terus yang bawahnya 3x kuadrat min 4x plus 1. Berarti itu mah bisa nih, ini mah 3x kuadrat min 4x plus 1. Berarti 3 kali 1 adalah 3. Berarti min 3 kali min 1. Biar dapatnya berarti di sini min 4 gitu ya, pas dijumlahin. Berarti dapatnya x. Oh, sorry. Berarti dapatnya x min 3, x min 1 karena depannya adalah 3, berarti semuanya dibagi 3. Berarti kita akan dapat x min 1 dan x min 1 per 3. Oke. Nah, nextnya kita akan bikin pembuat nolnya. Nah, kalau kita cek yang ini, itu kalau misalkan x-nya 0 atau x-nya min 1 deh. Kan ketika nolnya ketika min 1 ya, min 1 tambah 1 0, dipangkatin 2 0, tambah 1 1. Artinya nggak akan ada yang nilai x yang akan bikin 2 yang akan bikin dia jadi 0 gitu. Kalau untuk yang atas ini cara ngecek lainnya itu adalah pakai diskriminan ya, yang b kuadrat min 4ac. Berarti kalau kita masukin berarti 2 kuadrat adalah 4 dikurang 4 kali A berarti 4 kali 1 kali 2 berarti 4 kali min 8 min 4. Nah, kalau dia hasilnya negatif berarti itu nggak ada nilai x yang bikin dia 0. Oke, alias bisa kita tulis sebagai x anggota bilangan real aja. Makanya kita bisa berfokus ke yang di sini. X sama dengan 1, X sama dengan 1 per 3. Berarti kita akan bikin garis bilangannya 1 per 3, 1 ya. Ini bulatannya kosong, kenapa? Karena dia sebagai penyebut gitu. Kalau yang ini gimana? Ini pun sama gitu ya. Kalau kita ambil X-nya 0, 0 kuadrat ya 0, tambah 1 juga 1. Jadi itu nggak ngaruh gitu ya ke batas-batasnya. Jadi kita akan peroleh di sini. Misalkan kita ambil 2, positif, berarti positif, negatif, positif. Kita pengen yang kurang dari atau sama dengan, berarti di antara 1 per 3 dan 1. Berarti himpunan penyelesaiannya 1 per 3 kurang dari X kurang dari 1. Jawabannya adalah A. Gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak bisa difaktorin, coba cek determinannya. Kalau dia negatif, berarti dia ya abaikan saja. Walaupun diabaikan gak enak, tapi di sini mah enak sih. Jadi nggak terlalu rumit. Oke, next. Nomor 16. Nomor 16 di sini kita punya x kuadrat min 4x min 12 per x kuadrat plus 1. Oke, ini abaikan lagi karena mirip dengan yang tadi. 4x plus 5 lebih dari sama dengan 0. Oke, yang ini kita bisa faktorkan, berarti jadinya x min 6, x plus 2. Kalau yang di sini ini akan menjadi x
Ini kayaknya nggak bisa deh. Kita coba dikali jadi 5 ditambah jadi 4. 1 kali 5, 5. Ya, ini nggak bisa. Jadi kalau kita cek determinannya, 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 5. Ini adalah 16 dikurang 20 itu min 4. Kurang dari 0. Oke, ini malah jadi. Oke, jadi di sini udah kita fokus ke yang atasnya aja. Berarti ini pembuat nolnya X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 2. Negatif 2. Berarti kita bikin garis bilangan negatif 2 sama 6. Cek daerah, misalkan kita ambil yang lebih besar dari 6, maka ini akan jadi positif, negatif, positif. Kita pengen yang lebih dari atau sama dengan. Ingat, ini ada di atas gitu ya, bukan di penyebut. Berarti dia boleh diambil bulatannya full, berarti dapat ke kanan dan ke kiri. X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 6. Jawabannya adalah C. Oke. Sip. Selanjutnya di sini ada yang tentang gambar-gambaran. Bapak langsung aja, langsung di modulnya. Untuk yang gambar-gambaran biar lebih cepat karena gak harus bolak-balik ya. Daerah penyelesaian ketidaksamaan 2x tambah 3y. Berarti ini kita cari, bikin dulu grafiknya ya. Walaupun di sini udah ada, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan dia ada sama dengannya, maka dia garis lurus. Tapi kalau dia cuma lebih dari atau kurang dari, itu dia garis putus-putus. Gitu ya, putus-putus. Nggak tahu kayak hubungan siapa. Cara ngeceknya, kita bikin pembuat 0. Gampang aja, tinggal kayak gini. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Gitu ya. Jadi kalau misalkan X-nya 0, berarti 3Y sama dengan 24. Berarti Y-nya 8. Berarti di sini dapat 0,8. Next, kalau misalkan Y-nya 0, berarti 2X sama dengan 24. Berarti X-nya 12. Berarti dapat 12,0. Artinya, dia memotong di 12 sumbu X-nya gitu ya. Ini 12. Lalu di sininya 8. Dapat deh garisnya seperti ini. Nah, sekarang tinggal cek daerah penyelesaiannya. Kita pakai cara cepat aja, jangan pakai uji titik. Misalkan di sini nih kita lihat koefisiennya, ini positif 2x, ini positif 3y. Nah, kalau misalkan sumbu x-nya positif, maka kalau dia sebelah kanan garis, itu dia lebih dari. Tapi kalau dia sebelah kiri, dia kurang dari. Begitupun kalau dia positifnya sumbu y, maka yang atas itu adalah daerah yang lebih dari, yang bawah itu daerah yang kurang dari. Kalau misalkan dia cuma ada satu garis, maka yang diarsir itu adalah yang benar. Gitu ya. Yang diarsir yang benar kalau dia cuma ada satu garis. Jadi di sini, misalkan kita mau berpatokan pada sumbu X gitu ya, kanan kiri. Berarti di sini kita tinggal kasih tanda aja kanan kiri sejajar ya, biar enak kelihatannya. Mana yang kanan? Kita pengen carinya di sini kurang dari. Kalau kurang dari berarti dia yang kiri. Maka yang kiri adalah yang di sebelah sini. Berarti ini yang kita arsir. Gitu. Kalau mau atas bawah berarti di sini tanda keduanya atas bawah. Kita pengen yang kurang dari berarti kita ambil yang bawah. Yang bawah ya yang di sini, yang biru gitu. Itu triknya. Jadi di sini 12 sama 8 jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya buat patokannya. Jadi kita lihat angka yang positif, koefisien yang positif. Next, nomor 18. Oke, di sini kita berpatokan sama X ya. Karena di sini yang positifnya. Kita cari pembuat nolnya dulu. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 0, min 2Y sama dengan 10. Berarti Y-nya adalah min 5. Kalau di sini, sekarang Y-nya yang 0. 5X sama dengan 10. Berarti X-nya 2. Berarti kita akan dapat titik potongnya di 0,-5, 2,0. 2,0 berarti yang ini bisa nih. Ini juga sama bisa yang B. Tapi dia garisnya putus-putus. Ini kurang dari doang berarti dia yang putus-putus. Ini yang garis lurus dia salah. Yang C dia salah karena malah 5-nya di sumbu X. Berarti baru yang B aja.
Yang C, yang D dia betul putus-putus. Berarti di antara C dan D jawaban di antara B dan D. Nah, sekarang kita cek garisnya ya. Ya udah deh, Bapak gambar lagi aja. Di sini seperti ini 2, ini min 5. Oke. Karena kita berpatokan pada sumbu X, berarti kanan kiri nih. Ini buletannya 1. Ini yang kedua. Nah, maka kita akan kelihatan mana yang di sebelah kiri. Ini deh yang sebelah kiri mah. Jadi kita akan dapat jawabannya bukan yang B, tapi yang D. Karena dia di sebelah kiri ngarsirnya. Seperti itu. Jadi ini arsir yang benar kalau dia cuma ada satu garis. Oke. Kalau misalkan bingung pakai titik, ya udah pakai alfabet aja. Misalkan di sini A, berarti di sini B. Mana yang di sebelah kiri? Yang A gitu ya. Berarti itu yang betulnya. Berarti ini adalah kurang dari, ini lebih dari. Oke. Next, nomor 19. Berarti ini kita pakai trik yang persamaan garis lurus dulu buat bikin persamaannya. Berarti di sini 4 kita kalikan ke X jadinya 4X. Lalu 6 kita kaliin ke Y jadinya 6Y. Sama dengan 4 kali 6 24, kita bagi 4. Nggak bisa ya, kita bagi 2 aja. Berarti dapat 2X plus 3Y. 4 dibagi 2 2 kali 6 12. Nah, sekarang kalau di sini kan dia positif dua-duanya ya. Berarti ini kita cek nih. Yang diarsir itu yang sebelah kiri atau yang bawah. Berarti ini adalah kurang dari. Jadi kita akan dapat karena dia garis putus-putus, jadi 2X tambah 3Y kurang dari 12. Atau 2X tambah 3Y dikurang 12 kurang dari 0. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu. Do you understand the words that is coming out of my mouth? Yaitu Chris Tucker. Semoga paham. Kita akan next ke nomor 20. Ini dengan cara yang sama, berarti ini min 2 kita kalikan ke X jadinya min 2X. Terus ini 5 ke Y berarti positif 5Y. Min 2 kali 5 itu adalah min 10. Nah, karena yang positifnya adalah yang Y, berarti kita berpatokan pada atas atau bawah. Misalkan di sini A, berarti di sini B. Mana yang diarsir? Yang diarsir adalah yang B alias yang bawah. Berarti kita akan dapat ini jawabannya min 2X plus 5Y kurang dari min 10. Kurang dari doang karena di sini garisnya putus-putus. Berarti kita akan dapat min 2X tambah 5Y plus 10 kurang dari 0. Di pilihan jawaban X-nya positif. Berarti kita harus kalian negatif semuanya. Jadi 2X min 5Y min 10. Kalau dia dikali negatif, tandanya berubah jadi lebih dari 0. Jadi di sini jawabannya adalah A. Begitu? Oke. Sip. Nomor 21. Nah, kalau misalkan ada dua garis kayak gini, kalau misalkan kita coret-coret manual, arsir yang salah. Tapi di sini dia itu kalau yang digambarnya berarti dia adalah solusinya yang diarsir tuh. Jadi di sini kita bikin dulu persamaan garisnya. 6 sama 2 berarti dapatnya 6X plus 2Y sama dengan 12, berarti 3X tambah 2Y ininya 6. Ini kan yang sebelah kanan nih yang diarsir, berarti kita akan dapat ini lebih dari atau sama dengan. Itu yang pertama. Yang kedua berarti ini dapatnya 3X plus 5Y dapatnya 15. 3 kali 5 15. Ini dia di bawah atau di sebelah kiri gitu ya. Lihat aja kan ini A, ini B gitu. Kelihatan? Tidak. Apakah kamu melihat atas dan bawah daerah di garis yang warna merah? Terlihat. Oke, sip. Berarti kita akan dapat di sini kurang dari atau sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah ini ada tambahannya, y lebih dari sama dengan 0 karena di sini gak ada yang diarsir di bawah sumbu X atau di bawah y sama dengan 0. Jadi kita akan dapat yang ketiga, y lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti 3x sorry.
Ini dibagi 2 jadi 1Y. 3X tambah 1Y lebih dari sama dengan 6. 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Itu jawabannya B gak sih? Ya betul. Karena kalau yang E di sininya dia salah. Berarti jawabannya B. Oke. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini arsir yang diarsir adalah solusinya. Tapi kalau kita ngitung manual, yang diarsir yang salahnya. Ya nanti kita coba bahas di soal yang lain ya. Oke, di sini sama ya caranya. Ini adalah garis yang biru. Berarti di sininya dapatnya 8X tambah 3Y sama dengan 24. Ini nggak bisa disederhanain. Ini A, ini B. Yang diarsir yang mana? Yang sebelah kanan. Berarti kita akan dapat ini lebih dari atau sama dengan. Kenapa pakai kanan kiri? Ya, karena di sini kan X-nya positif ya. Jadi kalau emang lebih enaknya nulisnya kanan kiri ya kanan kiri. Tapi kalau mau atas bawah berarti di sini salah satunya gitu ya. Oke, next. Ini garis merah. Ini pun dapatnya berarti 4X sama 6Y. 24 disederhanakan jadi 2X tambah 3Y 12. Ya ini pun sama sih. Yang diarsir adalah yang sebelah kanan. Berarti ini lebih dari atau sama dengan. Jadi ini jawabannya. Karena kita cek di sini pun gak ada yang ke bawah nih. Negatif. Ke kiri juga negatif. Berarti kita kasih tambahan. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 8X tambah 3Y lebih dari sama dengan 24. Terus 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Oke, berarti jawabannya A. Seperti itu. Terus, nah ini baru nih yang gambar sendiri. Berarti kita akan dapat di sini pembuat nolnya nih. X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Berarti 0, 0, 4, 4 ya. Berarti dapatnya 0,4, 4,0. Berarti garisnya yang oke, di sini gak ada. Nggak ada angka-angkanya ya. Berarti nanti kita gambar sendiri deh. Next, berarti di sini 2X. Oh, kita berasumsi aja lah ya. Ini nih. Yang 4. Kenapa? Ya karena pasti jaraknya sama gitu. Dari ke atas sama ke kanannya. Terus yang 2X min Y kurang dari sama dengan 4. 0, 0. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya adalah min 4. Berarti di sini 0, min 4. Berarti min 4 kan di bawah ya. Berarti yang ini nih garisnya. Udah. Kalau udah ada gambarnya mah. Berarti satu lagi yang 2Y min X kurang dari sama dengan 4. Pakai warna yang lain deh. Kuning. Berarti yang ini nih. Oke. Nah, kita gunakan arsir yang salah. Karena di sini ada 3 garis ya. Kita pengen yang biru ini kurang dari atau sama dengan. Berarti yang di sebelah kiri atau bawah. Sebelah kiri atau bawah berarti yang di sebelah sini. Maka kita coretnya yang sebelah atas. Arsir yang salah. Gitu. Terus yang 2X kurang dari sama dengan 4. Berarti X-nya positif. Kita pakai kiri dan kanan. Ini kurang dari, berarti kita ambil yang kiri. Sebelah kiri yang merah yang mana? Ini A, ini B. Oh, berarti kirinya yang A. Berarti arsir yang salah. Yang B. Gitu. Terus, yang kuning. 2Y min X. Y-nya positif. Berarti atas dan bawah. Ini kurang dari, berarti yang bawah. Ini A, ini B. Bawahnya yang mana? Ya yang ini. Berarti arsir yang atas. Yang salah. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Artinya, udah. Ini coret yang negatifnya. Maka yang bersih adalah jawabannya. Gitu. Kenapa kita harus arsir yang salah? Karena seperti itu. Terlihat yang bersih adalah jawabannya. Oke. Sip. Coba berarti di sini sekarang. X tambah Y min 5.
X tambah Y min 5 kurang dari sama dengan 0. Berarti X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5. Oke, berarti di sini 0, 0. Berarti dapatnya pasti akan 5 sama 5. Berarti 5,0, 0,5 udah kelihatan ya. Ini garis yang pertamanya. Dia pengen kurang dari. Berarti yang sebelah kiri. Berarti ini yang dicoret gitu ya, yang salahnya. Next, 2Y min X min 4 kurang dari sama dengan 0. Berarti 2Y min X kurang dari sama dengan 4. 0, 0. Berarti di sini X-nya adalah min 4. Oh, sorry. Ini posisinya kebalik. Ya, kebalik. Berarti ini bisa kita tulis ulang sebagai min X plus 2Y. Jadi kalau X-nya 0, kenapa kebalik? Karena ini Bapak ngedefinisiinnya. Kalau bentuknya kayak gini, ini X dulu baru Y. Gitu. Berarti kita akan dapat X-nya 0, berarti 2Y sama dengan 4. Berarti di sininya 2. 0,2. Berarti yang bawahnya adalah min 4. Berarti kelihatan yang di sini. Dia pengen kurang dari. Y-nya positif. Berarti yang bawah ya. Yang bawah A, B. Bawahnya yang mana? Ya, yang B gitu ya. Berarti arsir yang atasnya. Itu yang salah. Next. Terus ini X lebih dari sama dengan 0. Berarti ini nih kurang dari 0, coret. Yang sebelah kirinya. Ya lebih dari sama dengan 0, berarti yang atas, coret. Berarti dapat jawabannya C. Daerah 1 doang. Oke. Yang ini juga sama. Nomor 25. X tambah Y lebih dari sama dengan 6. Berarti dia di antara 6 sama 6. Gitu aja gitu ya. Karena dari tadi pengalaman. Kalau dia 5, ya udah di antara 5 dan 5. Terus yang atas 4. Dia di antara 4 dan 4. Gitu. Jadi kita akan dapat pengennya lebih dari sama dengan 6. Berarti dia yang kanan atau atas. Ini A, ini B. Yang kanan kan yang A ya. Berarti ini yang kita coret. Nah, tuh. Berarti di antara 1 dan 3 nih jawabannya. Next, 2X min Y kurang dari sama dengan 3. 0, 0. Berarti ini min 3. Ini 3/2 alias 1,5. Berarti kita akan dapat garisnya yang di sini. X-nya positif. Ini kurang dari, berarti yang kiri. Gitu ya. Kita pengen daerah yang sebelah kiri. Oke, kita kasih tanda deh. A, B. Mana yang sebelah kiri? Yang A. Berarti B-nya salah. Gitu. Oke, kita berarti next X min 2Y kurang dari sama dengan min 6 ya. Pindahin aja langsung 0, 0. Berarti di sini dapatnya 3. Ya udah sini tinggal sisanya aja. Kenapa harus dihitung ya? Berarti yang ini garisnya. Ini dia pengen kurang dari atau sama dengan. X-nya dia positif. Berarti dia yang kiri A, B. Yang kiri adalah yang A. Berarti ini salah. Jadi jawabannya yang daerah 3. Daerah 3 itu C. Seperti itu. Ada bentuknya kan? Ya, jadi harus paham ya yang tadi patokannya. Kanan, kiri, atas, bawah. Ketika koefisien sumbunya positif. Oke, nomor terakhir 49 menit. Oke, aman lah ya. Di sini yang pertama X kurang dari sama dengan 4. Berarti kita gak mau yang lebih dari. Berarti ini yang coret. Next. Di sini ada 5X plus 7Y kurang dari sama dengan 35. 0, 0. Berarti Y-nya adalah 5. X-nya adalah 7. 0,5. 7,0. Berarti kita akan dapat garisnya yang ini. Dia pengen kurang dari. Berarti kalau dia pengen kurang dari, itu pasti yang sebelah kiri ya. Atau yang bawah A, B. Kirinya yang A. Berarti yang B kita coret.
Berarti di antara 1 dan 2 jawabannya kalau mau nembak. Berarti di sini 3x min 2y lebih dari sama dengan min 6. 0. Udah sih, ini tinggal satu garis lagi aja. Berarti ini garisnya. Garis yang 3x min 2y, x-nya positif. Ininya lebih dari, berarti yang kanan. A, B. Kanan yang A. Berarti kita akan dapat. Ini salah. Berarti jawabannya yang 2 ya. Yang ini juga dicoret. Kenapa? Karena x lebih dari 0, y lebih dari sama dengan 0. Gitu. Sudah 26 soal ya, 50 menit. Berarti lumayan lah. 1 soal 2 menit. Karena itu sambil ngejelasin. Jadi kalau nggak sambil ngejelasin mungkin bisa aja ya 1 soal 1 menit. Oke, jadi dilatih aja sampai paham. Ya karena kalau nggak sampai paham, buat apa latihan kan? Oke, ini tidak akan mudah, tapi tidak akan mustahil juga. Jadi good luck. Semoga mudah untuk dipahami, mudah penjelasannya. Kalau misalkan ini terlalu cepat pembahasannya, bilang aja yang nomor berapa perlu dijelaskan ulangnya ya. Oke, thank you. Bye.